Land of Bad, film garapan sutradara William Eubank ini menceritakan kisah anggota tim Delta Force yang sedang dalam misi rahasia penyelamatan aset CIA di hutan Filipina Selatan. Namun, misi mereka gagal dengan dimasukkannya seorang agen angkatan udara yang tidak berpengalaman ke dalam pertempuran. Ketika tim tersebut disergap oleh milisi lokal bersenjata yang disebut Abu Sayyaf, satu-satunya harapannya seluruh operasi terletak pada pilot operator drone bernama Reaper. Reaper ialah seorang pria pengemudi drone di ujung lain perangkat komunikasi tentara. Dia tidak hanya berjuang untuk menjaga pasukan ini tetap hidup setelah misinya gagal, tapi juga untuk meyakinkan petinggi yang acuh agar turut memperhatikan perang yang tengah berlangsung selama 48 jam. Land of Bird dinilai cukup baik menggambarkan realitas pertempuran modern di mana teknologi berperan penting dalam komunikasi para prajurit di lapangan dengan markas. Film diawali saat di Pangkalan Udara Amerika Serikat yang berada di Filipina. Pada malam hari di sana kita diperkenalkan dengan sebuah perwira muda Angkatan Udara bernama JJ Kinney alias Playboy. Sepertinya dia lagi bingung memilih makanan. Lalu dihampiri rekan timnya Sersan Mayor John Sweet alias Sugar. Playboy disuruh bergegas bersiap karena dalam waktu 5 menit akan melaksanakan misinya. Diketahui Delta Force akan melakukan misi penyelamatan seorang agen CIA yang ditangkap milisi lokal yang dipimpin oleh Abu Sayyaf. Berdasarkan informasi intelijen, mereka ditangkap di sebuah hutan di Filipina Selatan. Dalam sebuah misi ini, selain Playboy dan Mayor Sugar, juga ditemani Sersan Abel dan Bishop. Lalu didukung juga dari Angkatan Udara yang berada di Las Vegas yang dipimpin Sersan Reaper dan Sersan Nia Branson. Mereka adalah pilot drone yang akan memandu dan mengawasi mereka dari drone pengintai. Reaper yang sangat kesal saat melihat rekan-rekannya saat menonton TV yang volumenya sangat keras. Reaper meminta rekannya untuk mengecilkan volume TV-nya, memberitahu mereka kalau istrinya lagi hamil. Jika sewaktu-waktu istrinya menelpon, kantor dapat terdengar. Kembali ke Delta Force yang sudah mendekati lokasi pendaratan, pilot menginstruksikan untuk bersiap-siap dan mengecek kelengkapan dan siap-siap untuk terjun bebas. Mereka semua selamat mendarat sesuai titik pendaratan. Mereka semua akan dipandu oleh Reaper. Delta Force menginformasi akan sampai ke titik tujuan dalam 20 menit lagi. Reaper berkomunikasi dengan Playboy yang bertugas sebagai pengendali serangan terminal gabungan atau DTC. Playboy, titik lokasi kalian sudah terkonfirmasi di layar monitor. Kalian punya dukungan drone yang dipersenjatai roket peledak dan senapan otomatis kaliber 10 mili. Lalu, mereka bergerak menuju lokasi yang berjarak 5 km dari zona target. Dalam perjalanan, Playboy bertanya kepada Sugar yang agak bingung karena dia bukan tim 1 Delta Force. Dan nyatanya kamu ada di sini, kata Abel. Makanya aku bertanya kenapa aku bisa ada di sini. Lalu Sugar menjelaskan karena satu dari anggotanya telah menghilang saat operasi gabungan DSOC saat mengejar aset CIA yang kemungkinan ditangkap milisi lokal Abu Sayyaf. Berdasarkan intel, mereka diculik dan kami sudah tahu lokasinya. Playboy, kamu ikut dalam misi ini ditugaskan sebagai penghubung komunikasi dengan Reaper yang akan memberi dukungan udara jarak dekat. Akhirnya mereka sampai di lokasi target. Mereka mulai memantau musuh dari ketinggian dan menyusun rencana. Lalu setelah itu mereka membagi tim Bishop dengan Abel. Sementara Sugar dengan Playboy setelah memeriksa beberapa tempat dan aman, Bishop dan Abel diminta untuk standby memantau pergerakan musuh dari belakang. Kemudian Playboy diminta untuk koordinasi dengan Reaper, diminta bersiaga untuk dukungan udara. Sementara Bishop dan dia bersiaga di arah tenggara. Bersiaga memantau target. Petrov dan keluarganya ke sana. Lalu tidak lama kemudian datang sebuah mobil datang ke sana. Diketahui mereka ialah milisi lokal Abu Sayyaf. Tim tetap standby memantau Abu Sayyaf untuk transaksi membeli senjata ilegal. Lalu, Playboy berkomunikasi dengan Reaper, memberitahu titik koordinat lokasi. Setelah menerima koordinat lokasi, kemudian Reaper standby.
Hal yang mengejutkan terjadi. Abu Sayyaf menembak Petrov dan anak buahnya. Tak cukup sampai di situ. Abu Sayyaf memenggal istri Petrov dan menangkap anaknya dan berencana memenggal anak itu. Abel mengatakan dia tidak akan membiarkan Abu Sayyaf memenggal anak itu. Sugar pun meminta Playboy untuk bersiap di posisi yang potensial. Reaper yang mendengar itu juga bersiap-siap. Oke, habisi dia, kata Reaper. Misil sudah siap ditembakkan. Abel kemudian membidik Abu Sayyaf. Reaper meluncurkan misilnya dan akhirnya anak itu berhasil melarikan diri. Lalu pertempuran sengit pun terjadi. Karena terlalu banyaknya musuh, Abel pun tertembak. Serangan yang bertubi-tubi dari anak buah Abu Sayyaf membuat anggota Delta Force kewalahan dan memaksa mereka untuk mundur. Playboy yang meminta bantuan Reaper berhasil menghancurkan satu mobil. Playboy yang terpisah dari anggotanya meminta bantuan Reaper untuk memandunya ke tempat yang aman. Lalu Reaper menyuruhnya untuk bergerak 5 km ke selatan, ke titik penjemputan. Saat di tengah perjalanan, Reaper memberitahu Playboy kalau ada musuh yang mendekat dari arah barat dan timur. Lalu, Playboy bergegas untuk bersembunyi. Dari arah barat ada satu buah mobil dan dari arah timur ada dua orang yang berkuda membawa anjingnya. Hampir saja Playboy ketahuan anjing yang itu. Setelah aman, lalu melanjutkan perjalanan ke titik lokasi penjemputan dan terus dipandu oleh Reaper. Setelah berjalan sampai malam, Playboy sampai di titik lokasi penjemputan dan memantau lokasi aman. Pilot mengkonfirmasi akan tiba dalam waktu 5 menit lagi. Kemudian Playboy menandai dengan merah merah. Tak lama kemudian helikopter pun tiba dan bersiap untuk mendarat. Namun tiba-tiba Playboy menerima tembakan sniper. Ternyata lokasi penjemputan berhasil diketahui musuh. Kontak senjata pun tak terelakkan. Akhirnya helikopter harus pergi meninggal Playboy. Setelah ada bantuan serangan udara, akhirnya musuh pun dapat dikalahkan. Setelah situasi aman, Playboy bertanya-tanya kepada Reaper, apakah dia ada titik penjemputan lain? Reaper menjawab, ada, namun kamu harus melewati bukti besar. Tidak ada pilihan lain. Playboy pun langsung bergerak. Di pagi harinya, Reaper memberitahu Playboy bahwa helikopter telah mengudara menuju titik penjemputan baru. Mereka membutuhkan 1 jam perjalanan untuk sampai lokasi penjemputannya. Tiba-tiba Playboy tersandung dan jatuh ke sungai. Apa kau baik-baik saja, Playboy? Tanya Reaper. Ya, aku baik saja. Hanya luka lecet saja. Dari monitornya memberitahu Playboy bahwa dari arah barat sekitar jarak 100 meter ada bahaya mendekat. Namun sialnya senjata Playboy tertinggal di atas saat jatuh. Naasnya Playboy diketahui anak buah Abu Sayyaf. Setelah melumpuhkan satu orang, kemudian Playboy pun berlari menyelamatkan diri dan melompat ke bawah air terjun untuk bersembunyi. Setelah dirasa aman dan beristirahat sejenak di tepi sungai, namun naasnya dia ditemukan anak buah Abu Sayyaf. Senapan ditodongkan ke atas kepalanya. Mengetahui itu, Reaper menelpon atasannya untuk meminta izin untuk tetap melanjutkan tugas. Reaper tak mau meninggalkan tugasnya sebelum Playboy selamat. Kembali ke Playboy, ternyata dia sekap di pondok di tengah hutan. Lalu di luar terlihat seseorang menggunakan jaket menuju pondok dan menembak anak buah Abu Sayyaf. Ternyata dia adalah Sersan Sugar. Aku pikir kamu sudah mati terkena RPG. RPG tidak mengenai kami. Lantas Bishop gimana? Bishop terluka cukup parah dan ditangkap anak buah Abu Sayyaf. Nah, makanya kita harus kembali ke sana menyelamatkannya. Setelah mengambil perlengkapan senjata, mereka pun langsung bergegas kembali di masa Bishop disekap dan lain-lain. Di perjalanan, Playboy mencoba menghubungi Reaper. Syukurlah, kau masih hidup. Kau di mana sekarang? Kami mau ke sana, kembali menyelamatkan rekan yang ditangkap. Tolong hubungi pangkalan hutan untuk meminta bantuan. Beritahu bahwa kami butuh pesawat pengebom. Kami akan beritahu titik koordinat setelah mencapai lokasi. Kemudian Reaper pun menghubungi pangkalan udara untuk meminta pesawat pengebom dengan muatan penuh. Setelah Playboy sampai di lokasi musuh. Apa rencana kita? Tanya Playboy. Lepaskan bom untuk pengalian, lalu masuk, ambil Bishop serta bunuh semua yang melawan. Ledakkan bom di pintu masuk.
gua di bukit ini karena jaraknya cukup jauh 15 menit. Selama kita masuk ke dalam, Playboy pun menghubungi Reaper untuk mengkonfirmasi rencana mereka. Kamu butuh cas untuk dukungan udara untuk mengebom dua bagian utara sebagian pengalihan. Aku butuh 3 serangan berjarak 15 menit dimulai pukul 11 siang hingga jam 2 siang. Serangan itu adalah untuk perhatian musuh. Serangan terakhir harus cukup menghancurkan semua musuh dalam gua. Playboy pun memberikan klik lokasinya pada Reaper. Lalu mereka pun menandai lokasinya. Namun, saatnya pergantian shift. Kolonel Paket meminta Reaper dan Nia untuk pergi meninggalkan tempat duduknya. Kalian berdua udah bekerja lebih dari 8 jam secara shift habis. Namun mendengar hal itu, Reaper menolak. Tidak, tidak, aku tidak akan pergi, kata Reaper. Aku akan meminta izin tak ganti shift. Aku tak akan keluar dari misi lain. Aku akan tetap di sini, mendampingi mereka sampai selesai. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Reaper pun mengalah agar Mia tidak mendapatkan pelanggaran. Meskipun Reaper merasa kesal, kembali ke Playboy dan juga bertaruh memantau keberadaannya. Musuh dan mulai menyerang karena anak buah Abu Sayyaf yang terlalu banyak. Akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan.